Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Asep Muhammad Dahlan. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai soal UP ya, masih dalam pembahasan soal UP ya, itu mengenai soal pedagogik ya. Nah, mari kita bahas sama-sama ya. Soal nomor 1. Hasil pengolahan nilai praktikum akuntansi perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur oleh Pak Andi menampilkan bahwa dari 32 siswa kelas 11, ternyata 28 siswa memperoleh nilai di atas atau mencapai KKM. KKM yang ditetapkan untuk pelajaran praktikum akuntansi perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur adalah 75. Dan 4 siswa mendapatkan nilai di bawah KKM yang ditetapkan. Dari ilustrasi di atas, penilaian yang demikian disebut penilaian ya. Nah, kita bahas satu-satu. Ini ada A, acuan patokan, B, acuan norma, C, objektif, D, terpadu, dan E, menyeluruh ya. Nah, yang pertama PAP atau penilaian acuan patokan merupakan suatu cara menentukan kelulusan siswa dengan menggunakan jumlah patokan didasarkan pada batas kelulusan atau KKM. Kalau penilaian acuan norma, itu penilaian yang dilakukan dengan mengacu pada norma kelompok atau nilai-nilai yang diperoleh siswa dibandingkan dengan nilai-nilai siswa lain dalam kelompok. Nah, kalau penilaian terpadu itu penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen kegiatan pembelajaran ya. Kalau penilaian menyeluruh atau berkesinambungan yaitu penilaian mencakup semua aspek kompetensi ya, baik afektif, psikomotor ya. Terus kalau penilaian objektif yaitu penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas tanpa dipengaruhi oleh subjektif penilai. Nah, ini yang saya tulisan yang saya warna biru ini ya kuncinya. KKM ditetapkan pelajaran praktikum akuntansi perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur itu 75 ya. Nah, berarti kalau dari pembahasan penilaian yang ini jawabannya yaitu penilaian acuan patokan ya. Jawabannya yaitu A ya. Itu berdasarkan KKM ya. Nah, ini kan ada KKM-nya yaitu 75 ya. Seperti itu. Nah, ini kuncinya ya. Itu. Terus selanjutnya soal nomor 2. Pak Andi mengadakan ulangan dengan KD menerapkan persamaan dasar akuntansi. Dari 32 siswa, ternyata 22 siswa yang tidak tuntas KKM. Apa yang sebaiknya dilakukan Pak Andi? Nah, itu untuk aturan remedial ya. Di sini ada aturan remedialnya ya. 0 sampai 20% itu tugas mandiri atau bimbingan individu atau tutor sebaya ya. 20% sampai 50% itu bimbingan dalam kelompok belajar, lebih dari 50% itu pembelajaran ulang. Nah, kita lihat di sini yang tidak tuntas itu ada 22 dari 32 siswa. Ya, mari kita hitung ada berapa persennya. 22 per 32 dikali 100 itu ada 69%. Nah, berarti banyak sekali yang tidak tuntas KKM-nya. Nah, kalau dilihat dari persentase ini, maka yang harus dilakukan Pak Andi itu melakukan pembelajaran ulang dengan media dan metode pembelajaran yang berbeda. Ya, jawabannya C. Ya. Terus selanjutnya soal nomor 3. Perkembangan teknologi memungkinkan pembelajaran tidak lagi dilakukan tatap muka di dalam kelas, akan tetapi juga bisa dilakukan secara virtual atau jarak jauh dengan prinsip pembelajaran berbasis teknologi. Ya. Pembelajaran model ini berbasis web dan bisa diakses dengan menggunakan jaringan internet dimanapun dan kapanpun siswa berada. Ya. Pembelajaran yang demikian itu disebut dengan ya,
Nah, sudah jelas ini kuncinya ini ya, yang saya warna biru, berbasis teknologi. Ya. Nah, kalau berbasis teknologi berarti seorang guru ini harus menggunakan pembelajarannya yang e-learning ya. Itu jawabannya B ya. Itu kalau blended learning itu ya campuran ya, itu pembelajaran berbasis jaringan internet dan di luar jaringan internet. Itu kalau blended ya campuran. Terus selanjutnya soal nomor 4 ya. Langkah-langkah menulis soal tes uraian sebagai berikut, kecuali. Nah, cara membuat atau menulis soal uraian, yang pertama mendefinisikan tujuan pembelajaran yang di lingkup ajar yang mestinya diungkap ya. Tuh. Nah, di sini kecuali ya, kata kuncinya kecuali berarti yang bukan ya. Mendefinisikan ada ini di yang B ya. Terus menyusun kisi-kisi ada ini C betul. Terus yang ketiga membuat atau menulis soal sekaligus kunci jawaban ya. Ini D juga sama betul. Terus mengorganisasikan tes menurut tipe-tipe soal yang dibuat. Membuat petunjuk pengerjaan soal dan persekoran ya. Ini ada ya, pedoman persekoran ya. Nah, maka jawaban yang tidak termasuk dalam penulisan tes soal uraian itu jawabannya H ya. Melakukan analisis KI dan KD serta indikator. Terus selanjutnya soal nomor 5 ya. Untuk mengukur sejauh mana kemampuan siswa secara kognitif, psikomotor, dan afektif merupakan ya, jawabannya yaitu tujuan penilaian ya. Tujuan penilaian itu ini diantaranya mengetahui tingkat penguasaan kompetensi dalam sikap afektif, pengetahuan, dan keterampilan ya. Terus menetapkan ketuntasan penguasaan kompetensi belajar peserta didik dalam kurun waktu tertentu, yaitu harian, tengah semester, satu semester. Ya. Tuh. Terus yang ketiga menetapkan program perbaikan atau pengayaan. Ya. Dan yang keempat memperbaiki proses pembelajaran. Itu dari tujuan penilaian. Ya, makanya jawaban soal nomor 5 yaitu D, tujuan penilaian. Terus selanjutnya soal nomor 6. Seorang guru sebelum melaksanakan pembelajaran mempersiapkan perangkat pembelajaran. Setelah menyusun indikator pembelajaran, lalu menyusun tujuan pembelajaran. Hal ini termuat di dalam ya. Nah, ini kata kuncinya yang saya kasih warna biru. Menyusun indikator pembelajaran lalu menyusun tujuan pembelajaran. Nah, indikator dan tujuan pembelajaran itu adalah salah satu komponen dari rencana pelaksanaan pembelajaran ya. Itu atau RPP ya. Maka jawabannya yaitu yang B, rencana pelaksanaan pembelajaran. Terus selanjutnya soal nomor 7. Silabus dan RPP adalah pedoman bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran yang berupa rencana pembelajaran. Berbeda antara silabus dan RPP adalah ya, ini perbedaannya antara silabus dan RPP ya, kata kuncinya. Ya. Silabus itu berisi kompetensi dasar ya. Kalau RPP itu berisi kegiatan belajar yang diarahkan untuk mencapai kompetensi dasar, KI, dan KD. Itu dikembangkan dari SKL. Nah, kalau silabus itu dikembangkan dari KI, KD, sementara RPP itu mengembangkan KD ke dalam indikator atau IPK ya, dan tujuan pembelajaran. Nah, RPP itu disusunnya masing-masing guru, sedangkan silabus itu dikembangkan oleh Kemendikbud. Ya. Maka jawaban yang betul itu jawabannya yang A.
yaitu silabus berisi kompetensi dasar dan EPP berisi kegiatan belajar yang diarahkan untuk mencapai kompetensi dasar. Terus selanjutnya nomor 8. Salah satu persyaratan bagi seorang guru ya ekonomi agar memperoleh tunjangan profesi menurut peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2007 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2008 tentang guru adalah memenuhi beban kerja. Beban kerja guru ekonomi dalam 1 minggu yang tidak memiliki tugas tambahan adalah, nah di dalam pasal 52.2 itu sudah tertera ya berbunyi, beban kerja guru sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B paling sedikit itu 24 jam tatap muka dan paling banyak 40 jam tatap muka di dalam 1 minggu. Maka jawaban yang paling tepat yaitu A, ya, paling sedikit 24 jam tatap muka dan paling banyak 40 jam tatap muka. Terus selanjutnya soal nomor 9. Seorang guru akuntansi bermaksud untuk memilih metode pembelajaran yang tepat untuk mencapai kompetensi dasar mengaplikasikan siklus akuntansi perusahaan jasa. Materi pembelajaran yang akan diajarkan adalah pengertian perusahaan jasa dan karakteristik perusahaan jasa. Metode pembelajaran yang paling tepat untuk pembelajaran tersebut adalah ya. Nah, di dalam ini yang saya kasih warna biru, ya materinya pengertian perusahaan jasa dan karakteristik. Ya, maka guru itu harus menggunakan metode ya ceramah dan diskusi. Ya, di sini menggunakan metode ceramah dan diskusi ya karena di sini materinya yaitu mengenai pengertian perusahaan jasa dan karakteristik perusahaan jasa. Ya. Nah, jadi ini masih materi mengenai dasar akuntansinya, ya banyak teorinya, makanya menggunakan metode ceramah dan tetapi supaya pembelajarannya tidak berpusat pada guru, ya diaplikasikan juga dengan ada diskusi, ya supaya siswa itu berperan aktif ya dalam pembelajarannya. Ya. Nah, selanjutnya soal nomor 10. Rumusan capaian pembelajaran berikut ini yang tidak tepat untuk kompetensi dasar, memahami pengertian, tujuan, peran akuntansi, dan pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi adalah kemampuan. Nah, ini yang tidak tepat ya. Di sini sudah jelas KD-nya. Nah, berarti yang kita lihat satu-satu, mengidentifikasi pihak-pihak ya membutuhkan informasi akuntansi. Sudah jelas di sini KD-nya ya. Terus memahami prinsip dasar akuntansi. Nah, kita tunda dulu. Yang ketiga menyebutkan definisi akuntansi ya. Nah, definisi di sini pengertian ya. Berarti betul. Terus yang D mendeskripsikan peran akuntansi ya. Ada di dalam KD-nya, ini udah betul. Terus mendeskripsikan tujuan akuntansi ya. Nah, di sini di KD-nya juga membahas mengenai tujuan akuntansi ya. Berarti yang tidak tepat itu jawabannya yang B, memahami prinsip dasar akuntansi ya. Ya, terima kasih. Ya, mungkin itu sampai sini dulu pembahasan mengenai pedagogi ya, pedagogi akuntansi. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kalian semua, bagi kita semua ya. Khususnya bagi guru-guru akuntansi yang akan melaksanakan ya UP ya UKM PPG ya. Mudah-mudahan nanti kita masih bisa sharing kembali ya pembahasan mengenai UKM PPG ya untuk persiapan UP ya. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.